Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan kami yang berjudul optimasi dosis koagulan dan flokulan menggunakan metode jar test dari limbah coal-pile run-off pond. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Salsabila Putri Ramadan dan partner saya Lutfi Rosida. Tujuan khusus yang pertama adalah mengetahui dan memahami proses transformasi yang terjadi untuk pengolahan bahan baku atau cycle chemistry secara langsung di PT POMI selaku operator Unit 378 PLTU Python. Yang kedua adalah mengetahui aplikasi teknik kimia pada proses kerja PLTU Python. Yang ketiga adalah mengetahui pengaruh jar test dalam mengolah limbah coal-pile PLTU Python. Latar belakang yang pertama adalah PT POMI ini memiliki 3 unit pembangkit berkapasitas total 2030 MW dari 9 unit yang ada. Pada unit 7 dan 8 berkapasitas 615 MW, sedangkan unit 3 berkapasitas 800 MW. PT POMI PLTU Python Unit 378 merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama dengan rata-rata penggunaan batu bara sekitar 7.000 hingga 8.000 ton untuk setiap unitnya. Berdasarkan penjelasan di atas, hal tersebut mendorong kami untuk melaksanakan plugin di instansi tersebut dengan harapan dapat menerapkan hasil studi, mengetahui proses transformasi yang terjadi dalam proses pengolahan, serta memahami proses industri kimia yang diterapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi PLTU Python Unit 378. Prinsip kerja PLTU Python Unit 378 secara umum adalah bermula dari pembakaran batu bara pada boiler untuk memanaskan air yang akan dirubah menjadi uap yang sangat panas. Batu bara sebagai bahan bakar pada proses PLTU ini dipindahkan dari coal pile menuju ke crusher untuk dihancurkan menggunakan conveyor. Batu bara yang sudah hancur akan menuju ke pulverizer untuk dihaluskan menjadi bubuk halus, ukurannya sekitar 200 mesh. Jumlah batu bara yang masuk ke pulverizer dikontrol dengan coal silo agar sesuai dengan kebutuhan pada pembangkit. Selain batu bara, untuk memulai pembakaran atau startup dibutuhkan bahan bakar minyak atau fuel oil. Batu bara hasil pembakaran berupa bottom ash dan fly ash. Bottom ash adalah abu batu bara yang tidak terbawa oleh udara yang bertiup dan turun ke dasar boiler. Sedangkan fly ash adalah abu batu bara yang lebih ringan daripada bottom ash. Fly ash di dalam boiler akan masuk terdorong ke dalam ESP atau electrostatic precipitator, yang di dalamnya akan terdapat proses pemisahan fly ash dengan udara panas. Fungsi ESP ini adalah untuk memisahkan udara dan debu sisa pembakaran. Udara yang lolos pada ESP akan menuju ke FGD. Di dalam FGD, udara hasil sisa pembakaran dihilangkan kandungan sulfurnya dan kandungan yang dapat mencemari lingkungannya. Lalu udara bersih akan dikeluarkan melalui stak. Dan debu hasil proses ESP dipindah menuju fly ash silo. Kedua hasil pembakaran tersebut sudah lagi tidak digunakan dalam proses pembangkit listrik. Untuk bottom ash akan dipindahkan menuju disposal ash dan untuk fly ash akan dimanfaatkan pada pembuatan semen. Proses pembuatan listrik dimulai dari steam yang dikondensasi dengan air laut menjadi air dikondensor. Selanjutnya, air dikondensasi dialirkan ke polyser untuk menghasilkan pure water dengan menggunakan ion exchanger. Air murni yang dihasilkan dipompa dengan menggunakan condensate extraction pump, kemudian ke LPH atau low pressure heater untuk mengalami proses pemanasan awal. Sebelum air dimasukkan ke boiler, kandungan gas-gas yang tidak terkondensasi seperti O2 dan CO2 dihilangkan di daerator. Setelah bebas dari gas-gas, selanjutnya dipompa menggunakan boiler feed pump menuju HPH atau high pressure heater dan selanjutnya ke economizer untuk proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi agar membentuk saturated steam. Kemudian dialirkan ke steam drum. Di dalam steam drum ini, uap dan air dipisahkan. Kemudian air dipompa oleh boiler circulating water pump menuju boiler melewati water wall. Di dalam water wall ini terjadi perubahan fase fluida dari air menjadi uap dan kemudian masuk ke
dalam steam drum lagi. Uap panas di dalam steam drum akan dialirkan ke LTSH. Kemudian secondary superheater membentuk superheated steam yang digunakan untuk memutar HP turbin. Nah, selanjutnya sisa steam akan dipanaskan kembali di reheater. Setelah itu, steam dari reheater akan digunakan untuk memutar IP turbin. Dan sisa panasnya dengan suhu dan tekanan yang relatif rendah digunakan untuk memutar LP turbin A dan turbin B. Di dalam peralatan turbin akan terjadi konversi energi termal atau panas dari steam menjadi energi mekanis yang menyebabkan rotor turbin berputar. Perputaran rotor akan menggerakkan generator dan akhirnya pada generator energi mekanis akan diubah menjadi energi listrik. Perbedaan produksi dari unit 378 terdapat aerator pada unit 7 dan 8 untuk menghilangkan gas-gas seperti O2 dan CO2 dan steam drum untuk memisahkan fase gas, liquid, dan gas dalam air proses. Namun, pada unit 3, proses penghilangan gas-gas tidak diinginkan menggunakan regasifier dan tidak menggunakan steam drum sehingga unit 3, air proses yang sudah dipanaskan dari economizer langsung diumpankan ke boiler dengan menggunakan suhu dan tekanan yang lebih tinggi dari unit 78 dan harus menggunakan air yang lebih bersih. Sehingga sistem pada unit 3 disebut dengan Water Separator Drain Tank atau WSDT. Merupakan proses yang terjadi pada water treatment plant PLTU Python, di mana dimulai dari intake kanal. Intake kanal ini, air yang masuk ke intake kanal itu berkecepatan 170-180 meter kubik per hour, kemudian menuju bar screen. Di bar screen ini digunakan untuk menyaring kotoran yang berukuran besar dan ikan. Kecepatan alirnya yaitu 80-90 meter kubik per hour, dan di bar screen ini juga diinjek dengan NaOCl. Kemudian menuju drum screen. Drum screen ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan ikan yang lolos dari bar screen. Kemudian dipompa menuju inlet mixing tank. Di inlet mixing tank ini diinjek dengan ferrichloride, polimer, dan sodium hipochlorite. Ferrichloride berfungsi untuk membentuk microflok, polimer untuk membentuk macroflok, dan sodium hipochlorite untuk membunuh bakteri. pH yang dimiliki yaitu 7-8. Kemudian menuju ke flokulator. Flokulator yang ada di WTP PLTU Python yaitu ada 4, di mana flokulator ini berfungsi untuk mengaduk. Kemudian menuju saturator. Saturator ini berfungsi untuk membentuk gelembung udara yang akan digunakan dalam proses dissolved air flotation filter atau bisa disebut dengan DAF. pH yang dimiliki yaitu 7-8. Kemudian menuju ke filter water pit. Di filter water pit ini berfungsi untuk menampung hasil dari proses DAF. Kemudian dipompa ke polishing filter. Di polishing filter ini berfungsi untuk menghilangkan partikel tersuspensi seperti flok. pH yang dimiliki yaitu 7-8. Kemudian menuju ke cartridge filter. Di cartridge filter ini diinjek dengan H2SO4, biocide, sodium bisulfit, dan antiscalon. H2SO4 ini berfungsi untuk menurunkan pH yang diinginkan yaitu 6-7. Biocide ini berfungsi untuk membunuh bakteri, kemudian antiscalon ini untuk mencegah kerak, dan sodium bisulfit ini untuk mengurangi kadar klor. Kemudian dipompa menuju ke seawater reverse osmosis atau bisa disebut dengan SVRO. SVRO ini berfungsi untuk mengubah air laut menjadi air tawar dengan proses pembalikan osmosis yang dilewatkan pada membran semi-permeable terbuat dari poliatit asid dan berbentuk seperti gulungan spiral. Efluent dari SWRO ini yaitu surface water dan juga potable water. Nah, untuk surface water perlu dilewatkan ke limestone untuk menaikkan kadar pH-nya. Kemudian diinjek dengan zinc fosfat untuk mengurangi korosi pada pipa, dan ditambah juga dengan sodium hipoklorit untuk membunuh bakteri. Untuk potable water ini juga diinjek dengan sodium hipoklorit dan untuk membunuh
bakteri, dan sodium karbonat untuk menaikkan pH. Untuk service water ini bisa digunakan untuk flushing, still water, water wash heater, sedangkan potable water digunakan untuk kebutuhan domestik. Kemudian menuju ke produk tank, di mana produk tank ini merupakan tempat penampung hasil dari SWRO. Kemudian dipompa ke DWRO, kemudian dipompa ke perment tank. Perment tank ini berisikan potable water dan make up condensate water, di mana make up condensate water ini digunakan untuk umpan ke boiler. Kemudian dipompa menuju mixed bed. Di mixed bed ini terdapat ion positif dan ion negatif, di mana ion positif mengikat H+ dan ion negatif untuk mengikat OH-, sehingga menghasilkan air murni atau H2O murni. Kemudian menuju ke condensate tank untuk digunakan untuk umpan boiler. Ini merupakan proses yang terjadi pada wastewater treatment plant, di mana sebelum limbah itu diolah harus tertampung terlebih dahulu di equalization basin. Adapun sumber dari limbah tersebut yaitu runoff pond, turbin sampit, retention basin, dan sanitary plant. Runoff pond itu limbah yang berasal dari as disposal, turbin sampit itu limbah yang berasal dari proses regenerasi unit 3, 7, dan 8, retention basin limbah yang berasal dari pencucian alat dan air turbin, sanitary plant limbah yang berasal dari domestik. Kemudian dipompa ke aeration tank. Di aeration tank ini ditambahkan NaOH untuk menaikkan pH. Tetapi sebelum ditambahkan NaOH, pH awal harus dicek terlebih dahulu agar penambahan NaOH dapat dikontrol. Kemudian aeration tank ini juga diinjek dengan biocide untuk membunuh bakteri, kemudian koagulan PAC untuk membentuk mikroflok, dan flokulan polimer untuk membentuk makroflok. Dan pH yang diinginkan di aeration tank ini pH 9. Kenapa pH 9? Karena pada pH 9 logam-logam yang ada dalam limbah ini dapat mengendap dengan mudah, sehingga mudah untuk dipisahkan. Kemudian menuju ke flocculation tank. Di flocculation tank ini terjadi penggabungan partikel koloid dengan gaya tarik-menarik muatan antar partikel. Kemudian menuju ke reaction tank. Di reaction tank ini hanya sebagai bypass sebelum melanjutkan ke lamella clarifier. Nah, kemudian di lamella clarifier ini berfungsi untuk memisahkan sludge hasil olahan. Kemudian di lamella clarifier ini dibagi menjadi dua, yaitu menuju ke sludge holding tank dan gravity filter. Ketika menuju sludge holding tank, di sludge holding tank ini tambah polimer dan H2SO4 serta pengadukan kontinu selama 4 jam agar dapat membentuk sludge berupa padatan. Kemudian menuju ke filter press. Di sini padatan tersebut dipres, kemudian dilanjutkan ke proses selanjutnya. Ketika menuju ke gravity filter, sebelumnya harus melewati splitter box terlebih dahulu untuk membagi aliran limbah ke 4 unit tersebut. Keempat unit ini memiliki kompartemen ganda, dan gravity filter ini memiliki prinsip seperti gravity, sehingga padatan hasil dari lewatan splitter box ini dapat jatuh ke pori-pori atau rongga yang ada di gravity filter. Pada gravity filter ini juga dibutuhkan backwash untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada pori-pori yang dapat menyebabkan tidak efektifnya proses yang terjadi. Kemudian limbah yang sudah memenuhi syarat dapat dibuang ke lingkungan, tetapi limbah yang belum memenuhi syarat dilanjutkan ke WTP building sampit untuk dialirkan menuju ke equalization basin.
Ruang lingkup masalah. Potensi masalah yang dapat terjadi yaitu pencemaran lingkungan pada air laut jika limbah tersebut tidak diproses. Ruang lingkup masalah yang dipelajari adalah pengolahan limbah. Metode yang dilakukan yaitu jar test dengan menggunakan koagulan PAC dan flokulan polimer. Parameter penelitiannya yaitu pH, turbidity, dan conductivity. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh metode jar test dalam menurunkan pH, turbidity, dan conductivity limbah cair dari coal-pile PLTU Python. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh penambahan flokulan dan koagulan atau dosis yang tepat agar proses koagulasi flokulasi dapat berjalan dengan baik. Cara kerjanya yang pertama yaitu memasukkan 1 liter sampel limbah dan menambahkan buffer pH. Buffer pH yang kita gunakan adalah pH 8. Setelah itu proses koagulasi dengan menambahkan koagulan PAC. Di proses ini terjadi pengadukan cepat 100 rpm selama 10 menit. Kemudian proses flokulasi dengan menambahkan flokulan polimer N8184 dengan pengadukan lambat 35 rpm selama 30 menit. Setelah itu dilakukan pengendapan selama 30 menit dan mengambil sampel untuk analisa. Analisanya meliputi yang pertama yaitu turbidity atau cek kekeruhan, pH, dan conductivity atau daya hantar listrik. Dari percobaan yang kita lakukan didapatkan data pengamatan. Dengan data awal sebelum koagulasi flokulasi adalah pH-nya 8, conductivity-nya 574,6 mikrosiemens per cm dengan turbidity-nya 999 NTU. Ini adalah data setelah proses koagulasi flokulasi. Ini adalah analisa pH. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa penurunan pH berbanding terbalik dengan koagulan dan flokulan. Semakin tinggi dosis koagulan diperoleh, pH semakin rendah karena PAC merupakan koagulan asam. Sehingga ketika PAC terlalu tinggi dosisnya, maka penurunan pH juga semakin tinggi. Ini merupakan analisa turbidity. Pada dosis PAC 5 ppm dengan dosis polimer 0,1 ppm mendapatkan hasil penurunan turbidity terbaik dari 999 NTU menjadi 5,85 NTU. Dan jika dilihat dari grafik di atas, semakin banyak dosis yang digunakan, turbidity yang dihasilkan semakin besar. Hal ini diakibatkan penambahan dosis yang terlalu besar mengakibatkan ion positif yang berlebihan menghasilkan gaya tolak yang cukup besar yang menyebabkan adanya gerakan partikel yang dapat mengganggu proses stabilisasi yang telah terjadi. Ini merupakan analisa conductivity. Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa penambahan dosis koagulan akan meningkatkan conductivity. Conductivity akan bertambah seiring dengan bertambahnya kadar garam dalam air, karena semakin banyak kadar garam dalam air mempermudah air menghantarkan listrik. Nah, koagulan PAC memiliki gugus garam dari aluminium klorid. Pada dosis koagulan PAC 5 ppm dan polimer 0,1 ppm meningkatkan nilai conductivity dari 574,6 mikrosiemens per cm menjadi 1057 mikrosiemens per cm. Kesimpulannya yaitu komponen-komponen utama dari POMI antara lain boiler, turbin, dan generator, sedangkan komponen pendukungnya antara lain cool handling system, water treatment plant, wastewater treatment plant, dan sodium hipoklorit. Pada proses PLTU Python unit 3, 7, dan 8 menggunakan air laut untuk menghasilkan steam yang digunakan sebagai energi panas dan menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Hasil data dari praktikum kali ini membuktikan bahwa koagulan PAC dapat digunakan untuk mengolah limbah coal pile run-off pond. Dosis koagulan dan flokulan yang optimal adalah PAC 5 ppm dan polimer 0,1 ppm karena dapat menurunkan nilai turbidity dari 999 NTU menjadi 5,85 NTU. Nah, semakin banyak dosis koagulan yang digunakan, maka turbidity akan semakin tinggi atau semakin keruh, karena penambahan dosis mengakibatkan ion positif yang berlebihan menghasilkan gaya tolak yang menyebabkan adanya gerakan partikel dalam air dan mengganggu proses stabilisasi yang telah terjadi. Kemudian dilakukan perhitungan pengenceran koagulan dan flokulan. Koagulannya sebelumnya berkonsentrasi 100%, kemudian kita jadikan ke 1%.
Dengan perhitungan pengenceran V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, didapatkan volumenya 10 mili, sehingga kita menambahkan 10 mili koagulan 100% ke dalam labu ukur 1 liter. Begitu juga untuk flokulan. Polimernya berkonsentrasi 100% dan akan dijadikan 0,5%. Kemudian melakukan perhitungan dengan pengenceran juga dengan V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, sehingga didapatkan dengan menambahkan 5 mili polimer 100% ke dalam labu ukur 1 liter. Untuk penambahan koagulan dan flokulan, dengan mengonversi 5 ppm PaC menjadikan volume. Kemudian dengan rumus pengenceran juga yang sama, V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, didapatkan volumenya 0,5 mili, sehingga menambahkan 0,5 mili PaC 1% ke dalam sampel jar testnya. Begitu juga berlaku untuk penambahan flokulannya. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan selama proses percobaan. Yang pertama adalah limbah cold pile, kemudian ini adalah kondisi limbah sebelum proses, dan ini adalah kondisi limbah setelah proses. Kemudian bahannya PaC 100%, PaC 1%, polimer 100%, polimer 0,5. Kemudian alat yang digunakan adalah pH meter, konduktimeter, dan turbidity meter.